Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kita kembali bertemu pada petang hari ini dalam tausiah Ramadan dengan judul Puasa Perisai Seorang Mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 18, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Setelah memanggil orang-orang beriman dengan ya ayyuhalladzina amanu, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atasmu berpuasa. Apa hubungannya antara puasa dengan iman? Mengapa hanya orang-orang yang beriman yang diwajibkan berpuasa? Apakah puasa Ramadan merupakan bukti keimanan seseorang? Pertama, ketika seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seharusnya ia sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi dirinya, menggelora hakikat keagungannya. Di setiap disebut namanya, hatinya bergetar penuh ketakutan. Kedua, ketika seseorang melakukan puasa, ia sedang berjuang menutup segala pintu yang selama ini syaitan selalu masuk darinya. Pintu nafsu makan, di mana banyak orang yang mengambil yang haram hanya karena nafsu makan. Pintu nafsu permusuhan, di mana selama ini banyak terjadi konflik, saling menyakiti, saling menjatuhkan, saling menzalimi, dan bahkan tidak jarang saling membunuh di antara manusia adalah karena nafsu. Orang yang berpuasa senantiasa lidahnya ia tahan dari perbuatan yang keji. Dan setiap orang yang mengajaknya bertengkar, ia menjawab, maaf, saya sedang berpuasa. Ketiga, ketika seseorang masuk ke medan pertarungan melawan setan, berarti ia masuk ke dalam pertempuran yang tidak akan pernah berakhir. Dalam rangka ini, ia harus berbekal iman yang kokoh. Sebab jika imannya lemah, ia tidak bisa istiqomah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil di awal ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, itu maksudnya adalah orang-orang yang benar-benar jujur dalam imannya, bukan orang-orang yang munafik yang pura-pura beriman. Sebab tidak mungkin seseorang yang tidak jujur dalam imannya bisa melaksanakan ibadah puasa dengan jujur. Dari sini nampak rahasia firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang bermaksud semua amal anak Adam itu untuk dirinya kecuali puasa. Puasa itu untukku dan akan aku berikan langsung pahalanya. Hadis riwayat Bukhari. Puasa sebagai perisai. Ibnul Qayyim merumuskan tentang tujuan puasa antara lain membebaskan ruh manusia dari cengkeraman hawa nafsu yang menguasai jasmaninya menuju sasaran pensucian dan kebahagiaan yang abadi. Puasa adalah perisai bagi orang mukmin, kendali baginya, dan akan mengantarkannya ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Berpuasa berarti penguatan ruh keimanan dengan meningkatkan pengamanan diri dan mensucikan dari noda dan dosa, serta pengisian dengan hal-hal yang baik sebagaimana yang disyaratkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan amal jahat, maka Allah tidak butuh kepadanya.
meskipun ia meninggalkan makan dan minum, artinya berpuasa. Hadis Bukhari, At-Tirmidzi dan Abu Dawud. Imam Ghazali dalam Mukassafatul Qulub merincikan bahwa sifat yang lahir dari ibadah termasuk ibadah puasa karena landasan kesadaran berketuhanan atau bertauhid akan membentuk 7 macam watak sifat manusia yang baik. Pertama, lidahnya selalu terpelihara dari perkataan buruk dan berbohong. Hatinya terhindar dari sifat dengki, hasad, benci, dan lain sebagainya. Yang ketiga, matanya jauh dari pandangan yang terlarang. Dan yang keempat, perutnya tidak mau makan dengan makanan yang haram atau bersumber dari harta yang haram. Kelima, tangannya tidak menyentuh yang diharamkan. Keenam, kakinya tidak melangkah ke tempat yang maksiat. Ketujuh, ketaatannya ikhlas karena Allah semata, tidak karena ria atau mengharapkan pujian. Demikianlah hakikat kewajiban berpuasa untuk menjadi perisai bagi seorang mukmin yang menjadi kendali baginya dan yang akan mengantarkannya ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.